Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya mau bacakan firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan, kita baru masuk di tahun yang baru ya. Puji Tuhan saudara, bersyukur kepada Tuhan memberikan kesempatan kita masuk di tahun yang baru ini. Nah, bagaimana kita masuk tahun yang baru? Saya kasih satu ayat di sini, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, puji Tuhan, Tuhan melalui Salomo, kitab Amsal ini mengatakan kepada kita, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap hati ya, bukan setengah hati ya, segenap sepenuhnya. Sekarang juga banyak orang jualan itu sabun pembersih anti bakteri ya, ada tulis 99,99% bisa basmi daripada bakteri ya, dia nggak pernah tulis 100% ya, tapi kita punya percaya pada Tuhan, jangan 99,99, nggak boleh. 100% baru bisa menghasilkan mujizat, baru bisa menghasilkan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudara, kita tahu pengertian kita, pengetahuan kita, hikmat kita tidak cukup kuat. Kadang-kadang bahkan bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan ya. Sebab itu kalau misalnya firman Tuhan katakan begini, pikiranmu berkata begitu, lebih baik you percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan lebih hebat, lebih mengetahui segala-galanya daripada kita punya pikiran atau pikiran manusia. Ya, puji Tuhan. Jadi tahun ini bagaimana kita masuk tahun ini? Masuklah dengan hati yang segenap hati, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada perkataannya yang adalah ya dan amin dan tidak berubah, dan itu yang akan mendatangkan kebaikan buat kita. Di tahun yang akan datang ini masih panjang yang akan kita jalani, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Saya ingat akan Paulus waktu dia harus menghadap kepada Kaisar di Roma untuk naik banding kepada Kaisar, karena waktu itu dia ditangkap karena masalah dia memberitakan Injil, dan mereka ingin dia dihukum, tetapi karena Paulus merasa tidak bersalah, dia naik banding menghadap Kaisar, maka diputuskan mereka harus pergi ke Roma untuk menghadap Kaisar atas persoalannya dia. Tapi dalam perjalanannya itu, saudara, dia pakai kapal ya, diterpa oleh angin yang sangat-sangat dahsyat, ombak yang sangat dahsyat, sehingga membuat seluruh penumpang itu ketakutan. Sampai 14 hari mereka tuh makan pun tidak bisa dengan enak ya, karena ketakutan ya. Barang-barang di kapal sudah dilempar dan ke laut, tapi kapal masih belum bisa terkendali dengan baik karena ombak yang besar. Dan dalam situasi seperti itu, Paulus berbicara kepada mereka. Paulus bilang bahwa mereka tidak usah takut, karena tadi malam ada malaikat Tuhan datang memberitahukan kepada dia bahwa karena Paulus, maka kapal itu dan orang-orangnya akan selamat ya, akan selamat. Paulus percaya apa yang malaikat Tuhan katakan, dan kemudian dia pakai firman yang disampaikan malaikat itu untuk menguatkan orang-orang di kapal supaya mereka itu mulai makan, percaya bahwa mereka akan selamat, jangan takut ya. Akhirnya saudara-saudara, mereka mulai makan, yang kemudian kapalnya itu terdampar ya, akhirnya pecah, dan mereka semua bisa selamat dengan berenang ke pantai, karena sudah dekat pantai waktu itu ya. Waktu terdampar pecah, dan mereka semua selamat seperti yang malaikat itu katakan ya, kecuali yang anak buah kapal yang melarikan diri itu ya. Puji Tuhan. Jadi Paulus ya percaya penuh kepada firman Tuhan ya. Karena dia percaya firman Tuhan sepenuhnya, maka dia selamat. Puji Tuhan ya. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 27, saudara bisa membacanya. So, hari ini kita masuk tahun yang baru, kita tidak tahu ke depannya bagaimana, tetapi yang satu hal kita tahu pasti, Tuhan berserta kita, firman-Nya kita pegang teguh, percaya Dia sepenuh hati, maka berkat-Nya akan melimpah dalam hidup kita. Pegang kuat-kuat, jangan 99%, 100% percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan kepada kita banyak keajaiban,
kebaikannya atas kita. Ataupun kalau ada tantangan pun, Tuhan akan tolong kita. Pegang teguh firman-Nya, jangan hanya bersandar kepada pengertian kita. Pengertian kita tidak cukup kuat. Firman Tuhanlah yang kuat, ya dan amin, ya, yang tidak berubah. Puji Tuhan, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.